Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Selvi Rahmadianita Muflihun. Saya dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 2110055. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai konsep dasar komunikasi tentang materi jenis komunikasi verbal dan nonverbal dari Bu Sukma Ayu selaku dosen dari mata pelajaran konsep dasar komunikasi. Dan kalau begitu akan saya mulai dari yang pertama. Nah, nanti di sini saya akan membahas mengenai pengertian, komponen, bentuk, proses, tujuan, fungsi, jenis komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian komunikasi. Dari PPT ini, yang pertama komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama, dalam hal ini berarti sama makna. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Sedangkan menurut Svanberg tahun 2000, dalam Mikos tahun 2007, komunikasi merupakan elemen dasar dari hubungan interpersonal untuk membuat, memelihara, dan menampilkan kontak dengan orang lain. Selanjutnya, Stuart pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa komunikasi adalah alat untuk membina komunikasi terapeutik interpersonal karena komunikasi mencakup penyampaian informasi dan pertukaran pikiran dan perasaan. Baik, jika saya dapatkan dari slide ini, komunikasi ini merupakan upaya dari sang pembawa komunikasi atau sang komunikator memberikan pesan melalui komunikasi ini sehingga lawan bicaranya dapat memahami apa yang sang komunikator ingin sampaikan, sehingga sang komunikan dapat mengambil pesan, sehingga komunikasi ini bersifat mempengaruhi ataupun tidak mempengaruhi. Nah, mempengaruhi ini bisa mempengaruhi perasaan atau emosional, pola pikir, bahkan hingga tingkah laku. Nah, ini merupakan komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu seperti saya yang sedang menyampaikan informasi melalui video ini yang Anda lihat sekarang. Lalu selanjutnya ada komunikan, yaitu Anda yang mendengarkan atau melihat video saya. Jika video ini sudah saya tampilkan di YouTube, atau sebagai orang yang menerima ide, pesan, pernyataan yang saya sampaikan melalui video ini. Selanjutnya adalah pesan. Pesan ya ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda yang melihat video saya mengenai komunikasi itu sendiri. Selanjutnya media. Media itu ya video ini yang Anda lihat sebagai penyampaian dari informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang melihat video ini. Yang terakhir adalah feedback. Feedback itu adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi, alasan apa yang Anda berikan kepada saya setelah melihat video ini. Nah, untuk feedback sendiri, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Jenis-jenis feedback. Nah, feedback ini dibagi menjadi 4. Ada zero feedback, positive feedback, neutral feedback, dan negative feedback. Zero feedback, berarti pesan tidak mengerti oleh komunikan. Nah, biasanya terjadi karena biasanya komunikator tidak bisa menyampaikan informasi dengan lugas, dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga komunikan tidak mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Bisa juga sang komunikan salah dalam menangkap informasi. Yang selanjutnya, positive feedback, yaitu pesan dimengerti oleh komunikan. Jika pembawaan sang komunikator ini baik, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, maka komunikan akan lebih mudah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh sang komunikator atau mendapatkan pesan dari komunikasi yang terjadi dari sang komunikan dan dari komunikator dan komunikan. Selanjutnya adalah neutral feedback, yaitu respon yang tidak memihak, tidak mendukung ataupun menentang. Karena sejatinya setiap orang punya pendirian masing-masing, sehingga Anda yang mendengar pun tidak harus setuju dengan statement apa yang saya katakan sekarang. Anda menerima informasi yang saya sampaikan, dan Anda pun memiliki statement sendiri mengenai komunikasi itu sendiri. Jadi begitulah yang disebut sebagai neutral feedback. Yang terakhir adalah negative feedback, yaitu respon yang bersifat merugikan atau menyudutkan
kan komunikator, itu saya. Contohnya, karena mungkin Anda salah paham mengenai komunikasi yang saya sampaikan, sehingga terjadilah negative feedback atau informasi yang saya sampaikan ini menyimpang. Tuh contohnya. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator, ini saya, kepada komunikan, yaitu Anda, dengan menggunakan media. Ya, ini video ini sebagai media dalam usaha mencapai satu pengertian, dalam usaha mencapai satu pengertian atau pesan itu tadi. Jadi dimulai dari saya yang menyampaikan informasi, yaitu encode, dimulai dari encode, lalu informasi yang saya sampaikan ini melalui media ini, yaitu video ini, lalu dari informasi yang saya berikan melalui media ini atau video ini, Anda terima, lalu Anda proses dalam pikiran Anda melalui decode, atau disebut sebagai decode ini, lalu kemudian biasanya manusia ini akan terdistract, atau terjadi noise yang menghambat dalam berkonsentrasi, atau Anda bisa saja tetap konsentrasi sehingga dapat memahami apa pesan apa yang saya sampaikan ini, lalulah terjadi feedback. Nah, feedback sendiri sudah saya sampaikan di slide sebelum ini, bisa Anda putar. Langkah-langkah proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikator memiliki kesan atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Ya, seperti saya ingin menyampaikan informasi mengenai komunikasi itu sendiri kepada Anda yang melihat video ini. Katanya biasa disebut sebagai komunikan. Jadi Anda posisinya adalah sebagai komunikan, saya komunikator. Komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau yang disebut sebagai encoding untuk menyampaikan maksud baik dalam bentuk kata-kata atau lambang-lambang seperti gambar, warna, bahasa, sandi, tulisan, dan lain sebagainya sebagai pesan. Selanjutnya perkataan dan lambang-lambang pesan tersebut disalurkan melalui media. Medianya adalah video ini yang Anda lihat. Selanjutnya, komunikan menguraikan atau menafsirkan pesan yang disebut sebagai decoding yang dikirimkan oleh saya, komunikator, sehingga mempunyai makna. Jadi Anda memproses pesan-pesan atau informasi yang saya sampaikan melalui video ini dengan pikiran Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan pesan yang saya sampaikan ini. Selanjutnya adalah komunikasi memberi tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh saya sebagai komunikator. Jadi balasan apa yang Anda berikan kepada saya nantinya setelah melihat video ini. Komunikasi berdasarkan arah proses. Dibagi menjadi 3, yang pertama 1 arah, 2 arah. Nah, 2 arah ini dibagi menjadi 3, ada vertikal, horizontal, diagonal. Yang ketiga ada ke segala arah. Mari kita mulai dari komunikasi 1 arah atau one-way communication. Komunikasi 1 arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberi respon atau tanggapan. Contohnya adalah kepada orang yang sedang melakukan speech, di mana dia menyampaikan informasi dari sudut pandangnya sendiri. Dia menyampaikan informasi di depan halayak umum dari sudut pandangnya sendiri, gitu. Selanjutnya adalah komunikasi 2 arah atau two-way communication. Komunikasi 2 arah merupakan komunikasi yang berlangsung antara 2 pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun dari komunikan. Komunikasi 2 arah dapat terjadi secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Sekarang kita mulai dari vertikal. Nah, vertikal ini komunikasi yang alirannya berlangsung dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Selanjutnya adalah horizontal, komunikasi yang berlangsung antara komunikator dan komunikan yang mempunyai tingkatan kedudukan dan wewenang yang sama. Contohnya, dosen dengan dosen yang memiliki kedudukan yang sama, yang sedang membicarakan suatu permasalahan. Dan yang ketiga adalah diagonal, komunikasi yang berlangsung antara komunikator
dengan komunikan yang tingkat kedudukannya berbeda. Contohnya dosen dengan mahasiswa, di mana dosen telah menempuh pendidikan yang lama untuk mencapai tingkatannya lebih tinggi itu atau sebagai dosen, sedangkan mahasiswa yang merupakan orang yang sedang mengemban pendidikan di suatu instansi atau bisa disebut sebagai muridnya si dosen. Jadi memiliki kedudukan yang berbeda. Selanjutnya adalah komunikasi ke segala arah. Komunikasi ke segala arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu perusahaan ada meeting yang terdiri dari manajer, ketua manajer, pegawai magang, pegawai biasa, yang saling memberikan aspirasinya untuk mencapai tujuan yang sama. Tentunya. Selanjutnya adalah lambang komunikasi. Yang pertama ada pengertian, fungsi, dan jenis. Pengertian, huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi. Fungsi, sebagai media yang digunakan komunikator untuk menyampaikan sebagai media yang digunakan komunikator untuk mempengaruhi komunikan agar terbentuk pengertian yang sama. Sehingga warta atau pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator menjadi jelas. Yang selanjutnya ada jenis. Nah, jenis-jenis ini dibagi menjadi ini. Ada bahasa, ada gerak, suara, warna, gambar. Pertama bahasa. Bahasa ini lambang yang menggunakan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada gerak, lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. Contohnya saat saya melakukan ini, bisa Anda pahami bahwa saya menyampaikan sampai jumpa atau halo dan sebagainya. Selanjutnya adalah suara, lambang yang dapat diterima melalui indera pendengaran. Selanjutnya ada warna, lambang yang menggunakan warna-warna dalam komunikasi. Contohnya adalah lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna. Apabila warna merah, maka semua kendaraan motor wajib untuk berhenti. Gitu. Dan yang terakhir adalah gambar, lambang yang menggunakan gambar. Asas komunikasi, ada 4 asas menurut Geoffrey, Mills, dan Oliver Standingford. Nah, ini komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain, ya karena komunikasi kan terjadi interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga terjadi pertukaran pikiran karena mereka saling menyampaikan informasinya masing-masing, gitu. Yang kedua, orang hanya bisa mengerti sesuatu hal hanya dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang telah dimengerti. Yang ketiga, orang tidak mengerti ketika menerima pesan atau informasi, mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. Misalnya, saya memberikan informasi kepada Anda, tapi Anda tidak paham. Anda bisa menuliskan di kolom komentar bahwa Anda tidak paham di bagian ini. Gitu. Jika komunikasi yang terjadi seperti ini, saya sampaikan melalui video, lalu Anda menerima pesannya dengan melihat video ini, ya seperti itu. Yang keempat, orang yang melakukan komunikasi mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya mengerti. Bentuk-bentuk komunikasi, yang pertama ada komunikasi interpersonal, yaitu antar pribadi. Ini komunikasi interpersonal menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, yaitu komunikasi yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lain. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, atau mempengaruhi, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak lagi. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah berada dalam jarak yang dekat, ya karena terjadi komunikasi langsung antar 2 arah. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, ada informal. Yang keempat, tanpa terencana. Yang kelima, ada efek yang ditimbulkan.
Bisa kognisi, penambahan wawasan, pengetahuan, afektif, sikap, psikomotorik, perubahan perilaku baru, karena dalam bentuk face to face atau langsung. Jadi komunikasi interpersonal itu seperti Anda sedang berbicara dengan teman Anda, membahas mengenai sesuatu secara spontan tanpa ada rencana. Anda menyampaikan informasi kepada teman Anda, lalu teman Anda membalas informasi tersebut berdasarkan sudut pandangnya, sehingga terjadilah wawasan yang baru karena Anda menerima informasi yang baru dari teman Anda atau sang lawan komunikasi Anda, gitu. Selanjutnya adalah komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik. Kalau cetak, contohnya adalah surat kabar, majalah. Kalau elektronik itu melalui radio, televisi, media sosial, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi massa yang pertama adalah menggunakan media massa sebagai medianya. Terus yang kedua, komunikator memiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, pesan searah dan umum, serta melalui proses produksi dan berencana. Yang keempat adalah khalayak yang dituju heterogen atau anonim, jadi banyak dan untuk siapa aja gitu. Karena ini adalah media massa, jadi bisa dinikmati oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa adanya batasan usia. Selanjutnya, kegiatan media massa teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya, ada pengaruh yang dikendaki. Jadi, ada inti yang ingin dicapai oleh sang penulis, sehingga sang pembaca itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang penulis tadi, atau pemberi komunikasi melalui media massa tersebut. Pengaruh yang ingin disampaikan atau ingin dapat pengaruh yang diinginkan dari sang penulis atau sang pemberi informasi tersebut kepada sang pembaca. Selanjutnya, dalam konteks sosial menjadi saling mempengaruhi antar media dan kondisi masyarakat serta sebaliknya. Yang selanjutnya adalah komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok itu, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Ciri-ciri komunikasi kelompok. 1, jumlah lebih dari 2 orang. Yang kedua, formal atau informal. Yang ketiga, terencana. Tujuan dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi itu apa sih? Yang pertama, mendalami dan mengajarkan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Karena tanpa sadar saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita itu menunjukkan bagaimana perilaku kita terhadap orang lain, bagaimana perilaku asli kita di hadapan orang lain gitu. Yang keempat adalah berhubungan dengan orang lain. Tentunya komunikasi itu terjadi antara sang pembawa komunikasi atau komunikator dan penerima komunikasi atau komunikan. Selanjutnya adalah menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan. Yang keenam, mencapai tujuan. Yang ketujuh, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik.
Ke-8, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain.